Halo para pendengar dimanapun kalian berada, atau mungkin halo para pribumi yang ada di Isekai. Jadi baru-baru ini gue dikirimin postingan yang cukup menarik sekaligus aneh. Ada orang yang ngebuat postingan dan dia minta rekomendasi anime native Isekai. Nah, gue rasa ini adalah waktu yang tepat untuk ngebahas apa bedanya genre fantasi dengan Isekai. Sekaligus mari kita bahas apa itu native Isekai. So langsung aja, mari kita bahas. Pertama-tama, kita perlu bahas dulu apa itu genre fantasi, genre isekai, dan native isekai. Menurut MyAnimeList, List, anime fantasi adalah anime yang bercerita mengenai kekuatan sihir, makhluk yang tidak alami, atau elemen lain yang tidak nyata, yang mana tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, dan merupakan hal yang lazim serta normal di latar cerita tersebut. Cerita fantasi bisa saja bertempat di bumi atau di dunia lain. Ciri-ciri karakternya seperti penyihir atau iblis, dan latar cerita tidak bisa menentukan apakah cerita itu termasuk kategori fantasi. Jika saja mayoritas karakter mempunyai kekuatan sihir atau kekuatan super, maka itu termasuk fantasi. Tapi jika hanya beberapa karakter saja yang mempunyai kekuatan tersebut dan sebagian besar karakter tidak percaya akan hal itu, maka cerita tersebut masuk ke dalam kategori supranatural. Terkadang ada cerita yang bisa masuk kategori supranatural dan fantasi secara bersamaan, tapi ini adalah kasus yang langka. Nah, beberapa contoh anime fantasi adalah Full Metal Alchemist, yang memang semua karakter di dunia Full Metal mempunyai kekuatan super, dan mereka semua tahu tentang istilah alkimia, yang mana ini masuk ke dalam kategori kekuatan sihir atau kekuatan super. Contoh lainnya adalah Kimetsu no Yaiba dan Jujutsu Kaisen, yang mana mengambil latar di bumi, tapi terdapat makhluk iblis dan juga sekelompok orang yang memburu iblis dengan kekuatan super. Ini juga masuk ke kategori kekuatan sihir dan makhluk yang tidak alami. Contoh lain adalah Sword Art Online yang mengambil latar Jepang di masa depan, tapi dengan twist di mana game VR dapat mempengaruhi hidup orang lain, dan ini masuk ke dalam kategori elemen lain yang tidak nyata. Kalau menurut Wikipedia, definisi fantasi jauh lebih simpel, yaitu fantasi merupakan genre fiksi spekulatif yang melibatkan unsur magis, biasanya berlatar di dunia fiksi, dan biasanya juga terinspirasi dari mitologi atau cerita rakyat. Kebanyakan cerita fantasi menggunakan sihir atau elemen supranatural lainnya sebagai elemen untuk plot utama, tema, ataupun latar cerita. Nah, kedua definisi tadi mempunyai benang merah yang sama, yaitu genre fantasi identik dengan kekuatan yang ajaib, entah itu sihir atau semacamnya, dan hal tersebut tidak dapat dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Dari sini kita harusnya sudah sadar kalau yang namanya fantasi memiliki cakupan yang cukup luas, karena segala hal yang ada hubungannya dengan sihir atau semacamnya sama-sama dikategorikan sebagai fantasi. Oleh karena itu, genre fantasi memiliki turunan yang disebut subgenre atau tema untuk bisa mengkategorikan suatu cerita dengan lebih spesifik. Contoh subgenre fantasi menurut Wikipedia adalah komik fantasi, dark fantasy, fable, fairy tale, high fantasy, low fantasy, magical girl, science fantasy, sword and sorcery, urban fantasy, xiangxia, dan juga isekai. Nah, sampai sini akhirnya kita masuk ke pembahasan isekai. Menurut Wikipedia, isekai berasal dari bahasa Jepang yang berarti dunia lain. Isekai sendiri merupakan subgenre dari portal fantasi. Simpelnya, portal fantasi itu sebutan orang barat untuk cerita di mana karakternya pergi ke dunia lain. Genre isekai meliputi novel, like novel, film, manga, anime, dan video game tentang seseorang yang terlantar ataupun terkirim dan harus bertahan hidup di dunia lain. Contohnya seperti dunia fantasi, dunia virtual, ataupun parallel universe. Nah, definisi ini bisa menjawab pertanyaan umum apakah SAO termasuk anime game atau isekai. Garis bawahi kalimat ini, dan harus bertahan hidup di dunia lain, contohnya seperti dunia fantasi atau dunia virtual. Kata kuncinya ada di kata bertahan hidup. SAO Season 1, ketika animenya masih benar-benar nyeritain tentang SAO, bisa dikategorikan sebagai isekai karena Kirito dan para player lain memang terjebak dan mereka harus bertahan hidup di dalam dunia virtual bernama Sword Art Online. Tapi pasca SAO dan seterusnya, anime SAO sudah berubah jadi anime game biasa dan tidak bisa lagi dibilang sebagai isekai. Ya kali orang main game dibilang lagi ke isekai. Kalau begitu doang dianggap isekai, harusnya Bofuri dan Shangri-La Frontier juga masuk kategori isekai. Tapi kenyataannya kan tidak. Balik lagi ke pembahasan mengenai isekai. Seperti yang gue sebutkan tadi, isekai merupakan turunan dari genre besarnya yaitu fantasi. Jadi yang namanya anime isekai sudah pasti anime fantasi. Tapi yang namanya anime fantasi tidak selamanya pasti isekai. Contohnya seperti Tensura dan Tsukigami Chibiku, kedua anime itu bisa dikategorikan sebagai anime isekai dan juga anime fantasi. Sedangkan anime Naruto dan One Piece tidak bisa kita sebut sebagai anime isekai, tapi masih bisa kita sebut sebagai anime fantasi.
Jangan malah dibalik, anime fantasi biasa malah dianggap turunan dari anime isekai. Contohnya seperti yang gue sebutkan di awal. Jadi beberapa waktu lalu, ada orang ngirimin gue postingan tentang seseorang yang lagi minta rekomendasi anime. Tapi lucunya, orang itu minta rekomendasi anime dengan genre native isekai. Dan dia menyebut dua contoh anime native isekai, yaitu Goblin Slayer dan Frieren. Dia juga ngejelasin maksud dari istilah native isekai, yaitu anime isekai yang gak ada unsur MC terkirim ke dunia lain. Nah, sebelumnya gue disclaimer dulu nih. Yang akan kita bahas di sini adalah argumennya mengenai istilah native isekai. Terlepas dari niat orang tersebut, apakah dia sengaja ingin memancing keramaian atau tidak, gua tidak peduli. Sama satu lagi, tidak ada salahnya ketika seseorang ngebuat istilahnya sendiri. Bahkan gue pun juga sering ngebuat istilah sendiri ketika lagi ngomongin anime. Jadi kita perlu sama-sama sepakat kalau kita tidak akan menyalahkan orangnya, melainkan yang bakal kita bahas di sini adalah argumen orang itu soal istilah native isekai dan prediksi gua kenapa istilah ini bisa muncul. Oke? Nah, ada dua contoh anime yang dia sebut sebagai native isekai, yaitu Goblin Slayer dan Frieren. Kalau kita ngikutin definisi orang tadi, di mana anime native isekai berarti anime isekai tanpa MC yang terkirim ke dunia lain, maka orang itu tidak sepenuhnya salah, karena memang benar, MC di anime Goblin Slayer dan Frieren tidak berasal dari dunia lain. Karakter utama di anime Goblin Slayer memang benar adalah penduduk asli dari dunia tersebut, sama halnya seperti Frieren yang juga merupakan penduduk asli dari dunianya. Nah, kata penduduk asli atau pribumi, kalau dalam bahasa Inggris disebut native. Jadi masuk akal kenapa dia menyebut kedua anime tadi dengan istilah native isekai atau isekai pribumi. Tapi masalahnya, kata isekai tidak tepat untuk mendeskripsikan kedua anime itu. Karena seperti definisi di Wikipedia, genre isekai berpusat pada karakter yang terkirim ke dunia lain dan harus bertahan hidup di sana. Berhubung Frieren dan Goblin Slayer sama-sama pribumi, maka kita tidak bisa menyebut kedua anime itu sebagai isekai. Tapi kita masih bisa menyebut kedua anime itu sebagai anime fantasi. Kalau mau dikelompokkan lebih jauh, menurut gua, Goblin Slayer merupakan anime fantasi dengan subgenre dark fantasy, sedangkan Frieren merupakan anime fantasi dengan subgenre sword and sorcery. Tapi karena anime Frieren juga punya unsur drama yang berat, ngebuat anime ini mempunyai genre besar lain selain fantasi, yaitu drama. Nah, yang menarik, gue coba cari kata native isekai di Google dan gue nemu kronologi lengkap kenapa istilah ini bisa muncul di situs Know Your Meme. Bahkan artikel tentang native isekai itu baru saja dibuat atau mungkin diperbaharui 24 jam yang lalu alias 1 hari yang lalu ketika gue nulis skrip ini. Jadi, menurut situs Know Your Meme, istilah native isekai dimulai pada tahun 2018 setelah salah satu user 4chan ngebuat postingan tentang tren anime native isekai dan contoh yang digunakan adalah Goblin Slayer. Lalu pada tahun 2011, di situs Anilis ada orang yang ngebuat postingan di mana dia minta rekomendasi anime native isekai. Lalu masuk tahun 2022, ada orang yang ngebuat postingan di Reddit tentang rekomendasi anime isekai, di mana MC-nya bukanlah orang yang terinkarnasi melainkan pribumi di dunia fantasi. Barulah masuk ke postingan yang gue bahas tadi, yaitu postingan di tahun 2023 tentang orang yang minta rekomendasi anime native isekai dan dia menyebutkan judul anime Frieren dan Goblin Slayer. Kita ya, sebagai orang Indonesia harusnya bangga karena kita telah masuk ke dalam catatan sejarah sebagai salah satu orang yang mempopulerkan istilah native isekai alias isekai pribumi. Sangat pribumi sekali. Nah, setelah ngeliat artikel Know Your Meme, gue pun yakin kalau orang tadi memang sengaja ngebuat postingan itu untuk ngebait banyak orang dan usahanya terbukti berhasil. Nah, prediksi gue, alasan kenapa istilah native isekai bisa muncul karena saat ini anime isekai sudah terlalu banyak dan latarnya mirip-mirip. Topik ini sudah pernah gue bahas di konten Isekai kok copy paste. Di situ gue ngomong kalau anime isekai adalah salah satu genre yang paling kerasa copy paste karena mayoritas menggunakan trope yang sama, yaitu MC terkirim ke dunia lain, dunia itu dikuasai Raja Iblis, penduduk dunia tersebut bisa menggunakan sihir, MC yang terkirim mendapatkan kekuatan OP, dan latar ceritanya berada di abad pertengahan alias medieval era. Nah, masalahnya semua trope tersebut juga sering banget digunakan pada cerita fantasi Jepang. Hanya saja cerita tersebut tidak menggunakan premis MC yang terkirim ke dunia lain. Bahkan Frieren pun mempunyai trope yang sama seperti kebanyakan anime isekai, yaitu MC-nya OP, ada kekuatan sihir, ada Raja Iblis, ada grup pahlawan, dan latarnya ada di abad pertengahan. Goblin Slayer juga sama, ada makhluk fantasi seperti goblin dan naga yang sering kita temukan pada banyak cerita isekai, dan latarnya juga ada di abad pertengahan. Dengan banyaknya kemiripan ini, ditambah anime isekai yang makin lama jumlahnya makin gak ngotak, tidak menutup kemungkinan kalau penonton anime baru akan mengira kalau anime isekai adalah genre besar, sehingga terjadi pergeseran makna dari yang awalnya isekai merupakan bagian dari fantasi, malah berubah menjadi fantasi yang dianggap sebagai bagian dari isekai, dan genre fantasi disebut sebagai native isekai.
Ya, semoga saja pergeseran makna ini cuma sekedar jokes dan tidak diseriusin orang banyak. Gimana pendapat kalian soal fenomena isekai pribumi? Apa kalian termasuk orang yang suka anime isekai pribumi kayak Goblin Slayer dan Frieren? Atau kalian lebih suka isekai kolonial kayak Tensura dan Overlord? Atau mungkin kalian lebih suka isekai turis kayak Genji Itai dan Ryogo no Tsunaite? Atau bahkan kalian suka reverse isekai pribumi kayak Hataraku Sama dan Dead Moon Dead Play? Coba komen di bawah, kira-kira ada istilah isekai apa lagi nih? Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye para pribumi.